Banyak juga orang yang seringkali mendramatisasi seolah-olah rekayasaan politik itu sebegitu bisa dahsyatnya gitu loh. Canggih gitu. Persentase setiap paslon bisa diatur-atur gitu. Ini pasti mentok 17% gitu. Wih ini aduh, please deh. Kalau PDI Perjuangan dan PKS berkolaborasi itu dua partai itu jaringan saksinya paling dahsyat dari semua partai. Bayangin. Nah, memang sekarang ini perlawanan harus dilakukan mulai dari sebelum hari seperti hari-hari ini. Lalu kemudian salah satu hasilnya adalah jabatan publik yang ia kelola sekarang, yang ia emban sekarang. Maka menurut saya ada satu prinsip demokrasi yang harus dijaga dalam konteks itu, mencapai hal-hal besar yang tadi disebutkan Mas Yogi kan. Gus Im yang paling benar dari awal, yang dilawan itu hawa nafsu. Hawa nafsu ya. Hawa nafsu itu namanya bisa macam-macam. Dalam kasus saya kebetulan namanya Joko Widodo. Ketemu lagi di Lanturan, ngelanturnya pasti, mudah-mudahan relevan. Amin ya robbal alamin. Hari ini nggak apa-apa, Kang Ep ada Kang Ep kan, amin nggak apa-apa. Oh ditambahin dong biar afdol. Amin. Hari ini kita kedatangan tamu CEO Polmark Indonesia, Kang Ep Saifullah Fatah. Pengamat politik senior lah. Kang, apa kabar Kang? Sehat Kang. Nah, ini sama si kunjungan Ep udah jadi pengamat politik. Rambut sama si putih masih kelihatan muda seperti ini, bukan main ya. Dulu saya waktu jadi wartawan muda tahun 2000-an. Kalau kesulitan nyari narasumber pagi-pagi bikin berita, teleponnya Kang Ep. Artikel ya. Iya. Jadi Kang Ep itu bisa dibilang di setiap pemilu di Indonesia pasti muncul namanya. Udah berapa pemilu? Wih, udah lebih kali. Kalau dihitung dengan pilkada sih ada lebih. Sepanjang Pak Prabowo ikut pokoknya. Dan yang belum lama ini dikomentari banyak orang adalah orasi Kang Ep di sebuah pertemuan di Bandung. Yang rungkat itu ya? Iya. Yang salah satu saya ingat adalah yang harus saya lawan adalah Jokowi. Seingat saya kalau kata Gus Takim yang harus dilawan adalah hawa nafsu. Kenapa? Kenapa harus Jokowi Kang Ep? Ya. Berarti hawa nafsu. Kenapa harus Jokowi Kang Ep? Itu mesti dijelaskan itu. Sekarang ini banyak orang memihak baru bersikap. Oh. Oke. Yang jadi patokan itu adalah dia ada di mana. Baru kemudian sikap dibentuk berdasarkan posisi dia, pemihakannya. Gitu. Nah, yang menurut saya seharusnya dijaga itu oleh kalangan-kalangan terdidik itu adalah bahwa mereka harus punya ukuran tentang keadaan, ukuran tentang patut tidak patut, baik dan benar, atau salah dan baik, dan seterusnya begitu ya. Dan dengan ukuran-ukuran itulah kemudian ia bersikap. Maka kemudian ketika seseorang ada berlawanan dengan prinsip yang dia yakini, orang itu adalah lawannya. Jadi cerita tentang Jokowi bukan karena saya memihak lawannya Jokowi, tetapi menurut saya Jokowi sebagai presiden sudah melakukan sejumlah hal yang memang tidak sepantasnya dilakukan. Dan atas nama hak konstitusi yang saya punya, ya saya ingin melawan itu. Sekalipun ini kekuatannya sangat tidak seimbang kan. Sebagai presiden Jokowi menguasai semua sumber daya, memiliki kekuasaan. Tapi sebagai warga negara, kalau dilihat dari perspektif yang sama, kita itu tidak punya daya. Jadi sebetulnya justru disitulah indahnya demokrasi. Demokrasi itu adalah ketika orang-orang yang tidak berdaya, ketika menggunakan perspektif yang salah tadi, sebetulnya adalah potensi daya yang harus dikelola. Nah, inilah yang saya lihat harus dikelola sekarang. Ketika presiden salah, harus dilawan. Ketika siapapun salah, harus dilawan. Bukan karena kita ada di pihak lawannya, tetapi karena prinsip-prinsip yang tadi saya sebutkan terlanggar. Sekalipun jadi secara sejarah Kang Ep kan punya kedekatan dengan Jokowi. Punya story lah. 2014 itu kan ya susah lah publik mengatakan Kang Ep nggak dekat. Kalimat yang benar itu adalah justru karena sebab itu. Maka harus saya jaga sikap. Ada tanggung jawab moral begitu? Bukan, karena menjaga ada pengenalan kan, dan ada harapan. Jadi ketika saya berkenalan, kemudian terbit harapan. Dengan terbitnya harapan, saya terlibat, berpartisipasi dalam batas tertentu.
Lalu kemudian salah satu hasilnya adalah jabatan publik yang ia kelola sekarang, yang ia emban sekarang. Maka menurut saya ada satu prinsip demokrasi yang harus dijaga dalam konteks itu. Ketika seseorang mendukung, memilih seseorang, dan kemudian akhirnya yang bersangkutan menjadi pejabat publik, pekerjaannya bukan selesai, tapi baru saja dimulai. Dia harus mengubah posisinya dari orang yang tadinya memilih menjadi penagih janji. Nah, posisi saya sekarang adalah penagih janji. Jadi apa yang dulu saya susun, saya bentuk sebagai harapan. Emang dulu Jokowi janji sama Nah, gitu. Janji bukan nama saya. Oh, oke. Janji yang dipublikkan lewat visi misi program kerjanya, termasuk menurut hemat saya, salah satu bagian yang sangat penting dari janji Jokowi adalah sumpah dan janji presiden yang diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945. Dan di situ disebutkan dengan nyata bahwa memegang teguh Undang-Undang Dasar dan segala aturan perundang-undangannya. Emang Jokowi nggak memegang teguh janji dan sumpah jabatan sesuai konstitusi itu? Kasus di Mahkamah Konstitusi dengan keputusan nomor 90 dengan adanya Jokowi sebagai presiden, lalu kemudian Paman Usman sebagai ketua MK dan Gibran sebagai bagian dari keputusan yang menjadi objek pada saat itu menghasilkan satu konstruksi yang dalam bahasa sehari-hari dulu di awal reformasi kita sebut nepotisme. Dan ada TAP MPR kalau tidak salah nomor 11 tahun 98 yang kemudian dilanjutkan dengan undang-undang. Bahkan ada peraturan pemerintahnya. Undang-undangnya nomor 28 tahun 99 yang mengatur tentang keharusan negara ini diselenggarakan bersih dan bebas dari KKN. Jadi ada pelanggaran itu. Kalau kita lihat TAP MPR dan undang-undang itu, kalau kita baca, sejauh kita menyimpulkan terjadi nepotisme dalam kasus itu, maka terlanggar itu. Tapi kan Jokowi bolak-balik ngomong, Kang, kalau dia nggak ikut cawe-cawe itu urusan yudikatif, bukan urusan eksekutif. Ya. Yang harus kita nilai dari pemimpin kan bukan hanya omongannya, tapi juga tindakannya, dan mengait dari omongan dan tindakan itu dengan realitas politik yang terbentuk. Itu satu paket yang harus kita awasi, kita monitor, kalau perlu kita ingatkan, gitu. Ketika bengkok kita luruskan. Jadi kalau kita cuma berdasarkan pada omongan, silahkan baca kumpulan pidato kenegaraan Pak Harto selama 32 tahun. Gak ada yang salah pada Pak Harto. Demokrat sejati dia. Menurut pidatonya. Tulisannya ya. Pidatonya. Ini yang kemudian kenapa Kang Ep sampai menyimpulkan krisis moral sudah terjadi. Ya, krisis moral itu kaitannya dengan terjadinya praktek nepotisme yang menjadi janji reformasi. Janji reformasi itu penting menurut saya untuk terus-menerus kita gaungkan. Ketika seorang Presiden Jokowi berargumen bahwa itu demi keberlangsungan, demi kelanjutan, demi mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045, itu kira-kira bisa dibandingkan untuk menjawab soal krisis moral atau itu bisa diterima. Tapi tidak boleh ada hal lain yang kemudian menumpuk di atasnya. Kepentingan yang lebih besar itu tidak boleh ditumpuk oleh kepentingan yang lebih kecil. Apa perlunya sebuah undang-undang diubah oleh keputusan MK untuk meloloskan anak berkat bantuan ketua MK yang masih ada hubungan saudara? Ini yang disebut dengan melawan hawa nafsu sesungguhnya. Ada untuk mencapai hal-hal besar yang tadi disebutkan Mas Yogi kan? Ya betul. Jadi Gus Im yang paling benar dari awal, yang dilawan itu hawa nafsu. Hawa nafsu ya. Hawa nafsu itu namanya bisa macam-macam. Dalam kasus saya kebetulan namanya Joko Widodo. Hawa nafsu kekuasaan. Kang, saya juga tertarik, kita sempat diskusi ya, Kang Ep kan sedang melakukan survei lah di 32 provinsi yang respondennya menurut saya paling besar lah di antara beberapa pollster. Itu saya tahu lah, Kang Ep mengatakan tidak mungkin dipublikasikan sebelum izin kepada siapa kliennya. Boleh dibocorin Kang siapa kliennya Kang? Ya inisial. Saya akan bocorkan kliennya pada saat mempublikasi resmi itu. Dan sekarang Mas Yogi, kita itu ada dalam situasi yang menurut saya sih gak terbayangkan oleh saya. Ketakutan pada banyak orang itu besar sekali loh. Ketakutan pada banyak orang? Iya, banyak pihak. Misalnya ada seorang pengusaha, ketika namanya dikaitkan dengan satu aktivitas itu tidak membuat nyaman kekuasaan,
pengusaha itu bisa jadi korban dari tindakan tertentu. Jadi TO, kalau istilah sekarang jadi TO. Gus Im pura-pura nggak tahu ya. Oh ya. Wartawan sejati dia. Oh ya. Situasi sekarang memang enak betul jadi wartawan itu. Oh ya. Ya kan kita mau konfirmasi. Berlindung dibalik konfirmasi. Bener nggak sih gitu? Orang jadi ketua tim pemenangan misalnya di kubu yang tidak sejalan dengan kekuasaan jadi korban. Ketua partai yang mengusung orang lain yang tidak diinginkan kekuasaan jadi korban. Institusi atau lembaga sebesar apapun berhadapan dengan kekuasaan yang luar biasa besar. Kekuasaan hawa nafsu tadi. Hawa nafsu tadi, yang poskonya aja namanya istana gitu. Itu dahsyat gitu. Jadi saya sangat menghormati orang-orang yang merasa bahwa ketika mau melangkah maka dia harus berhitung. Jadi kalau saja saya mengikuti keinginan saya pribadi sebagai penyelenggara survei, melepaskan diri dari hal-hal yang harus saya jadikan empati terhadap pihak lain, termasuk klien, saya itu maunya survei selesai kita langsung. Karena nomor satu ada aspek edukasinya. Nomor dua, menurut saya yang juga sangat penting adalah untuk meluruskan dan menyeimbangkan informasi. Sekarang ini ada kecenderungan bahwa survei-survei digunakan sebagai instrumen politik. Kan? Sebagai pembenaran. Ya, salah satu indikatornya menurut saya dari sisi akademis sederhana saja. Jika ada satu survei, jika ada beberapa survei diadakan pada waktu yang hampir bersamaan, bahkan respondennya hampir sama atau persis sama, metodologinya sama, masa hasilnya beda banget gitu. Dan jauh. Wah itu nggak mungkin. Jadi secara akademik pasti ada masalah. Survei boleh salah, tapi nggak boleh bohong gitu ya. Menurut saya sih kebohongan itu haram dalam kegiatan riset. Salah satu bentuk bohong itu adalah memasukkan misalnya margin of error untuk mengotak-atik hasil yang ditemukan dalam survei. Margin of error fungsinya bukan untuk itu. Margin of error itu fungsinya adalah untuk menerka dalam kenyataan yang sesungguhnya. Angkanya itu berapa pada saat survei diadakan. Dan yang kemudian muncul adalah angka rentang. Jika margin of errornya misalnya 5%, kita dapat angka survei 10%, itu artinya kalau kita terka kenyataan yang sesungguhnya dengan menggunakan instrumen survei, maka angka yang sesungguhnya adalah 10 kurang 5, artinya 5, 10 tambah 5, 15. Rentang kenyataan sesungguhnya adalah antara 5% sampai 15%. Kalau di luar itu, berarti bermasalah. Nah jadi, itulah fungsi dari margin of error. Tapi sekarang beberapa orang tampaknya menggunakan margin of error untuk alat, mengurangi lawan, menambahkan kliennya. Itu nggak boleh, itu haram hukumnya. Karena kan kayak survei orang ini kan nggak tahu ya, karena mungkin karena tahun politik ya, tahun politik pemilu terus ditambahi dengan kata anak muda sekarang itu post truth gitu ya. Katanya orang itu tidak butuh kebenaran tapi pembenaran gitu kan, seperti itu, tidak butuh informasi tapi butuh konfirmasi kan, seperti itu. Nah, ketika misalnya Litbang Kompas saja misalnya ketika rilis survei yang dianggap cenderung ke kiri atau ke kanan gitu ya. Kanan. Sebelumnya ke kanan dikomplain yang kiri, sekarang ke kiri dikomplain yang kanan itu loh. Artinya kan memang ada semacam, saya tidak tahu kalau di publik secara umum ya Kang, tapi artinya ada semacam persepsi di publik bahwa memang survei ini sudah jadi instrumen politik seperti itu untuk mendongkrak dalam tanda kutip bukan realitas sesungguhnya gitu ya, terkait dengan elektabilitas paslon. Saya kira ngomong konkretnya adalah Polmark Indonesia harus bekerja sama Litbang Kompas mengadakan survei tentang survei. Cocok. Jadi kita tanyakan ke pemilih, ke pemilih, apakah mereka percaya dengan hasil survei? Menarik ya. Seperti itu. Kepercayaan publik terhadap hasil survei. Terus kemudian jika pemilih itu membaca, menonton, mendengar hasil survei diumumkan, seberapa besar peranan hasil survei itu ikut membentuk pilihan mereka. Nah, yang semacam itu perlu ditanyakan itu. Ya, isu soal survei ini kan menarik karena kalau dikaitkan dengan klaim-klaim isu misalnya bahwa pilpres itu hanya satu putaran misalnya, satu putaran itu loh. Kalau misalnya KAIP sendiri melihat ya dari perspektif kacamata KAIP sebagai pengamat politik senior juga
juga punya lembaga survei yang juga kredibel gitu loh. Sebenarnya seberapa relevan atau seberapa akurat sih asumsi atau klaim Pilpres satu putaran ini? Saya ingin menjawab dari dua perspektif. Satu perspektif sejarah, satu dari apa yang menurut saya terjadi saat ini. Dari perspektif sejarah, ini barangkali pengalaman saya ketiga mendengarkan kampanye sejenis. Satu putaran, selesai satu putaran. Yang pertama adalah ketika saya dan Polmark Indonesia membantu Jokowi Ahok 2012. Dan pada Pilkada Jakarta 2012. Pada saat itu kan kandidatnya lumayan banyak kan. Ada Pak Fauzi Bowo dengan Nahrawi Lamli, terus ada Pak Jokowi dengan Mas Ahok. Kemudian ada Pak Alex Nurdin dengan Pak Nono Sampono. Ada Mas Faisal Basri dengan Pak Bin Benyamin. Lalu kemudian ada Pak Hendarji dengan Mas Ahmad Patria. Rija Patria. Lalu kemudian yang terakhir adalah Ustadz Hidayat Nur Wahid dengan Mas Didi Rahbini. Jadi ada 6 tuh. Nah pada waktu itu umumnya penyelenggara survei bekerja sama tampaknya dengan Pak Fauzi Bowo. Dan mengkampanyekan ini satu putaran itu. Sampai kemudian kami punya hasil survei agak di ujung putaran 1 dan hasilnya adalah Pak Fauzi Bowo nomor 1, Pak Jokowi nomor 2 tapi nempel. Maka kemudian pada saat itu justru kami putuskan untuk tidak dipublikasi. Sebab jika dipublikasi maka Pak Fauzi Bowo punya resources yang begitu rupa, apapun dia punya lah, dia bisa lakukan apapun dalam waktu yang tersedia, yang tersisa, lalu kemudian ingin melakukan kerja-kerja non elektoral gitu misalnya, maka bisa bahaya, maka disembunyikan. Dan pada waktu itu pun sudah kelihatan bahwa 2 putaran ini, dan bahkan jika tren pergeseran suara itu berlangsung konsisten, maka Pak Jokowi nomor 1, Pak Fauzi nomor 2 sekalipun jaraknya tipis. Dan itulah yang terjadi. Yang kedua adalah ketika kami membantu Anies Sandi di Pilkada Jakarta 2017. Dan pada waktu itu juga cukup banyak lembaga survei yang mengatakan bahwa Ahok menang 1 putaran. Pada saat yang sama, data yang kami miliki tidak memperlihatkan itu. Bahwa disimulasi dengan beragam bentuk simulasi, tidak ada yang melewati 50%. Dan kemungkinan bahwa Ahok nomor 1 itu memang besar, tetapi tidak mencapai 50%. Dan ternyata kan memang 43 kalau tidak salah dengan 40 Anies Sandi. Sisanya 17 Agus Silvi. Nah ini yang ketiga. Dalam 2 pilpres sebelumnya, Jokowi kan hanya berhadapan head to head dengan Prabowo. Ya. Sehingga isu 2 putaran itu tidak ada gitu. Nah menurut saya, dari perspektif sejarah itu, ini sebetulnya mengulang saja jenis kampanye yang disampaikan. Setiap kali ada kontestasi yang memerlukan putaran kedua. Kalau tidak ada satupun kandidat yang meraih 50% plus 1 dan persyaratan yang lain gitu. Jadi publik menurut saya sih semestinya mengingat-ingat itu. Bahwa seringkali hasil survei yang semacam itu adalah instrumen untuk mendorong agar akhirnya pemilih bergerak seperti yang diumumkan hasil survei. Satu hal yang menurut saya penting untuk digarisbawahi berkaitan dengan itu adalah survei yang diadakan pada bulan November itu tidak menggambarkan keadaan Februari, tapi menggambarkan keadaan November. Jadi kalau bulan November misalnya 39% seperti yang Litbang Kompas umumkan, ya itu bukan Februari 39%, tapi bulan November 39% Prabowo Gibran. Apakah kemudian hasilnya akan melampaui 50 atau tidak, itu sebetulnya kalau itu bagian dari serial survei, ada perhitungan atau algoritma tertentu yang bisa dipakai untuk membuat sejumlah prediksi ya. Tidak tunggal prediksinya, tapi prediksi pertama, kedua, ketiga gitu, itu bisa dibuat. Nah, itu satu hal. Yang kedua, kalau saya lihat hasil survei yang kami lakukan di 32 provinsi dengan setiap provinsi 1.200 responden, dan itu adalah wawancara tatap muka langsung dengan pengambilan sampel secara random. Tapi gak didampingi Babinsa kan ya, sampelnya. Nah, Babinsa itu kita tidak pernah tahu tuh, dia Babinsa atau bukan ya. Sekarang kan semua Babinsa mengaku bukan. Jadi susah sekali menjawab itu. Katanya Babinsa mencopoti ini baliho, tapi ternyata katanya bukan Babinsa, jadi nggak jelas itu Gus. Nah, menurut saya gini, sekarang ini keadaannya adalah
masih lebih dari 40% yang belum tetap pilihannya dan yang belum ketahuan pilihannya. Memang yang undecided itu sudah di bawah 15%. Tetapi jika digabungkan dengan mereka yang masih mungkin berubah pilihannya, baik ke Ganjar, ke Prabowo maupun ke Anies, maka jumlahnya masih di atas 40%. Artinya belum ada satupun paslon yang angkanya di atas 50%. Oh, jauh kalau itu masih. Ya. Kalau dibandingkan dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman yang mengatakan satu putaran itu masih jauh. Masih di bawah 40% suara yang tertinggi. Dan kalau hitung-hitungnya Kang Ep, dalam jeda waktu berapa bulan ini plus debat-debat ini apakah bisa seberapa besar peluangnya untuk bisa mengakumulasi itu, terutama yang 40% itu. Ya ini kan seperti main pingpong sebetulnya. Main pingpong itu kan kita dapat poin bukan hanya karena smash kita masuk, tapi juga karena keluar bola lawan keluar. Unforced error. Jadi kesalahan yang ada pada orang lain itu bisa membuat keuntungan pada lawannya. Lalu kemudian dalam permainan politik yang seperti main pingpong ini ada dua variabel yang terus berkombinasi kan. Variabel kerja elektoral dengan non-elektoral. Non-elektoral itu menggunakan polisi, menggunakan intel, menggunakan tentara, menggunakan kepala desa, menggunakan macam-macam, menggunakan bansos yang dipersonalisasi seolah-olah itu hadiah dari kepala pemerintahan atau kepala negara dan lain-lain, itu kan non-elektoral tuh. Tapi ada yang elektoral. Elektoral itu adalah apa yang mengikat pemilih dengan paslon. Entah itu menyangkut programnya, kepercayaan atas apa yang akan dikerjakan, kredibilitasnya, dan lain-lain, termasuk tampilannya sepanjang masa kampanye ketika para paslon jadi pusat perhatian, termasuk di dalam debat. Nah, kalau kemudian hitungan-hitungan ini kita masukkan, algoritmanya itu rumit. Dua orang fisikawan yang paling hebat di dunia ini, Einstein. Dengan siapa namanya yang di kursi roda yang tidak bisa bicara? Ya. Oh, tiba-tiba namanya hilang. Ini udah tua berarti. Dua orang itu mengatakan bahwa menghitung fisika itu jauh lebih mudah daripada berhitung soal politik atau perubahan sosial. Karena variabel yang terlibat itu bisa tidak terhingga. Nah, kalau kita bikinlah penyederhanaan atas kompleksitas itu, maka kita harus hitung juga bahwa apakah ketiga paslon secara elektoral, bukan hanya non-elektoral, secara elektoral membaik, memburuk, memikat atau menjauhkan pemilih, atraktif atau tidak menarik. Nah, kalau hitungan-hitungan itu dibuat, menurut saya tidak mudah untuk memenangkan Pilpres kali ini satu putaran. Berarti betul, Kim. Tidak mudah. Ada guyonan, satu putaran itu proyek strategis nasional. Ini guyonannya. Ini kan rezim infrastruktur. Itu headline Kompas besok. Jadi proyek strategis nasional sesungguhnya adalah satu putaran memenangkan pasangan tertentu. Jadi itu guyonannya Mustaqim. Guyonannya dia, orang lain disalahin. Tapi Kang Ep, apa korelasi misalnya antara dengan tadi Stephen Hawking? Itu namanya. Einstein dan Stephen Hawking. Sorry. Nah, yang di awal misalnya ya Kang Ep bilang soal hawa nafsu tadi gitu ya, melawan hawa nafsu tadi dengan hitung-hitungan elektoral. Apakah misalnya dalam konteks pemilu ini itu bisa menjadi alat gitu ya, instrumen untuk melakukan perlawanan tadi? Ya, saya ingat almarhum Slamet Gundono. Slamet Gundono itu di ujung hidupnya itu sangat sering mementaskan pagelaran wayang suket. Mas Wi kenal kan? Dan salah satu pesan utama dari Mas Slamet Gundono itu adalah soal perlunya melawan angkara murka. Nah, di dalam banyak pertunjukan wayang suketnya Mas Slamet Gundono, angkara murka itu digambarkan dengan ketan. Jadi dibagikan ketan ke penonton itu. Enak gitu. Jadi seringkali problem kita itu adalah angkara murka itu enak gitu loh. Secara fisik itu. Menyebarkan bansos dipersonalisasi secara tidak bertanggung jawab itu kan enak buat penerima. Kalau kemudian kita partai kurang berstrategi, kemudian melawan BLT misalnya, seperti yang PDI Perjuangan pernah lakukan ketika berhadapan dengan PSBY dulu.
Yang kena getahnya kan PD Perjuangan kan. Sampai kemudian akhirnya mereka memperbaiki dengan cara, masih ingat barangkali ya, membagikan air mineral kepada rakyat yang antri mengambil BLT. Karena apa? Karena di mata penerima, bansos itu ya menyenangkan. Karena apalagi saat ini pemilunya adalah pemilu di zaman susah gitu. Jadi menurut saya memang yang dilawan bukan bansosnya. Karena dalam batas tertentu, ini hak konstitusional rakyat untuk mendapatkan sesuatu, untuk dapat bantuan. Bukan itu problemnya. Problemnya adalah ketika anggaran negara yang sebagian besar diambil dari pajak rakyat, digunakan untuk itu, harusnya tidak jadi kegiatan partisan. Harusnya tidak jadi kegiatan personal. Tidak boleh itu bansos dibagikan sambil Gus Im, ini dari Pak Jokowi, jangan lupa putranya Pak Jokowi itu ikut Pilpres 2024 gitu. Mau kasih terima kasih buat Pak Jokowi nanti saya sampaikan. Sekedar contoh ini. Ini dramatisasi. Contoh ilustrasi aja. Ilustrasi. Padahal aku baru mau kalau nanya. toh ada kesamaan itu hanya kebetulan. Kan kira-kira gitu kan disclaimer-nya kan. Contoh aja Gus. Kalau toh ada kesamaan. Presiden Jokowinya bisa diganti. Pinter dia. Sebelum aku tanya ada disclaimer dulu. Jadi itunya yang dilawan. Jadi sebetulnya kita barangkali tidak tepat waktu dan tidak tepat konteks untuk melawan BLT, untuk melawan bansos. Bukan itu. Yang dilawan adalah keangkaramurkaan yang membalut eksekusi kebijakan itu. Apakah situasinya sama dengan yang dihadapi oleh Ganjar Mahfud ketika dia keras melawan Jokowi dan terdampak melorot suaranya karena di masa itu dia melawan Jokowi yang tingkat kepercayaan publiknya hampir 80% setidaknya di survei gitu kan. Sehingga orang susah karena melihat jalan kabupaten bagus, ada bendungan, belum lagi yang beras ke rumah, ada WUS ini, Takim aja belum pernah naik WUS gitu kan, WUS dan sebagainya. Apakah sama kira-kira? Sehingga siapapun yang melawan Jokowi kemudian ambrol dan siapapun yang me-engineering suaranya Jokowi kemudian bisa naik. Contohnya adalah Prabowo Gibran misalnya. Nah, dalam demokrasi itu kan ada hukum besi yang mengatakan bahwa ketika petahana dianggap berprestasi, maka oposisi dalam kesulitan. Sebaliknya, ketika petahana dianggap bermasalah, maka oposisi dapat berkah. Nah, hukum besi ini berjalan. Dan itu juga berjalan di dalam demokrasi Indonesia. Bagaimana kita misalnya menemukan fakta bahwa Partai Demokratnya Pak SBY itu mengalami kenaikan yang luar biasa 2009 karena orang menganggap Pak SBY bersama Pak JK berprestasi. Maka kemudian dari 7, sekian persen menjadi 20, sekian persen, hampir 3 kali lipat. Tetapi apa yang terjadi pada tahun 2014 itu berbeda. Ketika persepsi tentang sukses Pak SBY dan Pak Budiono itu berbeda dengan perspektif sukses sebelumnya. Dan kemudian orang jadi punya harapan baru tentang perubahan. Maka Partai Demokrat mengalami penurunan. Dan pada saat yang sama kemudian muncullah alternatif. Muncullah orang yang dianggap menerbitkan harapan gitu, Jokowi itu. Nanti saya juga mau cerita tuh seperti apa perjumpaan saya dengan Pak Jokowi ya. Nah, hukum besi itu berjalan sekarang. Artinya begini, Mas Anies dengan Mas Ganjar itu ada dalam posisi yang kurang lebih tiba-tiba sama sekarang. Kalau sebelumnya kita membayangkan Mas Ganjar itu adalah pelanjut. Dan bahkan di banyak tempat Pak Jokowi memberikan sinyal bahwa orang yang dimaksud sebagai pelanjutnya adalah Ganjar Pranowo gitu. Sekalipun tidak pernah eksplisit. Nah, situasi yang kemudian terjadi belakangan itu menyebabkan Anies Baswedan memperteguh posisinya. Ini kan soal positioning, diferensiasi sama branding nih. Ketiga hal itu diperkuat oleh Anies Baswedan. Bahkan sekarang sudah dengan tegas mengatakan IKN itu bermasalah. Tapi pada saat yang sama Mas Ganjar ini punya problem karena dia berpindah posisi dari pelanjut menjadi sesuatu yang baru. Gitu. Ya sekarang diistilahkan perbaikan. Jadi perubahan, perbaikan, kelanjutan gitu ya. Nah posisi perbaikan ini adalah posisi abu-abu yang diferensiasinya itu bisa tidak tegas. Ini satu problem. Nah pada saat yang sama menurut saya Prabowo sekarang itu menjadi satu-satunya wakil sah dari kelanjutan. Karena
ada Jokowi di situ, ada putranya Jokowi sebagai cawapres gitu. Nah, ini meneguhkan posisi itu. Maka yang tegas kemudian lebih mencorong adalah posisi Prabowo dengan Anies. Karena kelanjutan versus perubahan. Nah, perbaikan ini harus didefinisikan. Kalau ternyata yang dimaksudkan perbaikan sama dengan perubahan, maka dalam beberapa isu yang paling pokok itu harus tegas. Inilah sulitnya. Misalnya sambil contoh IKN. Dalam kasus IKN sepertinya isu perbaikannya Mas Ganjar sama dengan melanjutkan. Dalam kasus Mas Anies, isu perubahan Mas Anies adalah menolak IKN dengan berbagai pertimbangan. Kalau Prabowo tidak ada problem karena Jokowi di belakangnya. Nah, jadi situasi ini bisa menyulitkan Mas Ganjar. Sebetulnya kalau dilihat dari teori political marketing, yang paling di tengah itu yang paling diuntungkan sebetulnya. Karena struktur pemilih itu menurut salah satu teoritisi di political marketing namanya Bruce Newman, mantan konsultannya Bill Clinton dulu. Itu pemilih itu di mana saja dalam demokrasi menumpuk di tengah. Yang di ujung kanan ada, jumlahnya terbatas. Di ujung kiri ada, jumlahnya terbatas. Ujung kanan itu katakanlah misalnya adalah kelanjutan, ujung kiri itu adalah perubahan. Terbatas. Maka struktur pemilih yang mengumpul itu di tengah. Mereka yang berhasil mengekspansi pasar ke tengah, itulah yang jadi pemenang. Dalam teori itu semestinya perbaikannya Mas Ganjar itu ada di tengah. Tapi problemnya adalah ada waktu yang sangat pendek untuk pindah posisi itu. Harus shifting gitu ya. Shifting ke geser ke dan posisi itu. Waktu tidak cukup untuk tiba-tiba mengatakan saya itu di tengah loh. Enggak, kemarin kan di kanan gitu. Sekalipun dia punya mesin partai PD Perjuangan. Nah, jadi kanannya itu bukan by design tapi by accident. Dan kalaupun accident itu terjadi dalam rentang waktu yang cukup, sebetulnya masih ada upaya-upaya political marketing yang bisa dilakukan. Tapi menurut saya begini, keadaan elektoral saat ini sekarang memberikan peluang yang sama bagi ketiga pihak nih untuk bisa jadi pemenang. Ini Kang Ep kan bilang bahwa Pilpres tumbuhkan harapan karena Prabowo Gibran masih bisa dikalahkan. Ini konteks Kang Ep sedang melawan operasi hawa nafsu. Nah, itu gimana penjelasannya kira-kira? Ini memberikan jangan sampai PHP ke nomor 1 dan nomor 3 gitu. Karena hasil survei terakhir kan ya bikin lesu ya kan. Ya seolah-olah pemenang itu sudah pasti, bahkan sekarang menguat sekali operasi satu putaran itu. Iya, makanya kan tadi saya bilang dalam konteks perlawanan apa yang bisa dilakukan dengan itu kan itu poinnya gitu. Pertama agak sulit membuat saya pesimis. Susah lah, apalagi kalau kita ngomong tentang politik dalam negeri, tentang Indonesia. Sulit lah membuat saya pesimis. Itu karena saya sudah mengharamkan diri sendiri untuk pesimis. Karena saya merasa saya bagian di dalamnya. Jika saya bicara Indonesia, saya bukan penonton, tapi saya pelaku. Sekecil apapun porsi peranan saya sebagai pelaku, saya pelaku. Maka sebagai pelaku haram hukumnya pesimis. Itu Gusim tahu banget fatwa-fatwanya itu. Jadi kalau kita pelaku sudah pesimis itu sudah murtad itu, udah tidak bisa diharapkan itu. Tinggal nunggu fatwa MUI aja. Nomor satu itu. Yang kedua menurut saya memang secara elektoral faktanya adalah masih cukup cair. Masih cukup cair dengan 44% itu ya yang tidak sampai 44, kalau tidak salah 42, sekian persen yang masih mungkin untuk berubah dan undecided, belum menentukan pilihan. Di sisi yang lain ketika disimulasi agak susah. Pada tanggal 14 Februari salah seorang melewati 50%. Jadi nomor satunya itu sekitar 40-an. Nomor 2-nya 30-an. Nomor 3-nya di bawahnya, sisanya. Di bawahnya. Itu kira-kira gambarannya. Nah, ini kaitannya gini, Kang Aib udah tahu belum? Suaranya 150%. Kang Aib ditantang sama Kodari kan. Senilai Alphard katanya. Sama kayak sih. Karena Kodari yakin menang satu putaran. Kalau yang tantangan kayak gitu sih nggak akan pernah saya dengerin. Itu Kang Kodari nggak akan didengerin. Nggak akan didengar itu.
Itu saya dulu melakukannya waktu SD biasanya tuh kayak gituan. Tapi Muhammad Ali mau tinju gitu boleh lah gitu waktu SD. Ini soal yang kutub yang percaya satu putaran. Gak sebetulnya Qaudari mau bilang bahwa dia punya Alphard mungkin begitu. Artinya yang dipertaruhkan yang dia pakai gitu kan. Iya. Bukan beli baru gitu. Bukan. Jadi sebetulnya mungkin pengumuman aja, bukan ngajak taruhan saya kira. Oke, artinya menurut Kang Ep itu apa perlawanan yang dimaksud tadi dalam konteks hawa nafsu dan ketan tadi gitu ya. Itu melalui mekanisme pemilu seperti itu. Ya, yang saya bilang tadi bahwa perlawanan itu kan ada perlawanan dalam bentuk kerja elektoral, tetapi ada perlawanan terhadap kerja non elektoral yang sebetulnya melanggar prinsip demokrasi. Seperti misalnya polisi konon memihak, itu harus dilawan. Cara melawan polisi bukan menghadapkan rakyat dengan polisi, karena polisi sendiri bagian dari rakyat. Cuman undang-undang kita melarang mereka ikut memilih kan. Tentara juga sama. Jadi menurut saya bahasanya adalah bahasa persaudaraan. Jadi kalau kita misalnya mau menghadapi polisi itu bukan dengan hei polisi, kamu salah, kamu angkara murka, kamu curang, bukan begitu. Kita cukup memberitahu saja bahwa polisi itu tugasnya menjaga seluruh rakyat, bersahabat dengan semua orang. Dan sudah dijawab secara resmi oleh polisi. Kami Polri netral. Ya tapi itu tadi kan pertanyaannya sama dengan pertanyaan pidato Pak Jokowi itu. Jadi menurut saya Pak Kapolri yang diperlukan sekarang itu bukan hanya pidato Pak Kapolri, tapi sesuatu yang dirasakan oleh semua orang di bawah bahwa polisi menjalankan pidato itu. Betul-betul netral. Dan terlihat di lapangan. Dan rakyat akan senang kalau melihat itu. Dan saya kira Pak Kapolri sekarang, para pelanjutnya nanti akan makin dicintai rakyat kalau itu dilakukan. Kalau bahasanya Wapres, netralitas jangan hanya slogan. Pak Wapres sudah sampaikan itu ya. Dan jangan lupa loh bahwa kekuasaan itu kan berganti-ganti. Sementara institusi polisi dan tentara sebagai penjaga keamanan dan pertahanan kita, itu kan harus tetap ada di posisinya. Nanti kalau kekuasaan berubah bagaimana gitu loh. Tapi Kang, dengan melihat berbagai dinamika politik yang terjadi hari ini gitu ya, soal kasus MK soal intimidasi di berbagai kampus misalnya ke mahasiswa, ke BEM dan kayak kemarin misalnya kan isu Butet terlepas benar atau tidak gitu loh. Apakah ada kemungkinan misalnya ada riak-riak mungkin di masyarakat yang itu bisa mengkristal dan menjadi sebuah perlawanan, menjadi gerakan lebih moral seperti yang KKF di Bandung kemarin itu kumpul gitu. Jadi menurut saya sih gini, demokrasi hari ini sangat berbeda dengan demokrasi 50 tahun yang lalu. 50 tahun yang lalu, demokrasi belum menemukan rakyat yang seperti sekarang, yang terhubung satu dengan yang lain, yang mengkonsumsi informasi dengan sebegitu intens, tanpa batasan, yang bisa mengetahui segala sesuatu. Transparansi itu sekarang bukan lagi keharusan, tapi keniscayaan, tidak terhindarkan. Nah jadi dalam konteks itu maka menurut saya setiap tindakan itu punya daya pukul, tapi pada saat yang sama punya daya pukul balik. Jadi kalau ada represi ke satu kelompok, ketika represi itu diketahui oleh kelompok dan orang yang lain, dan kemudian orang sama-sama bersepakat bersekutu dengan korban, berempati sama yang jadi korban, maka daya pukul baliknya bisa lebih besar daripada daya pukulnya. Ketika kemudian tindakan represi itu dikaitkan oleh pemilih secara elektoral dengan pihak tertentu, paslon tertentu, maka daya pukul itu mengenai paslon itu. Itu yang saya sebut tadi sebagai bahwa baik kerja elektoral maupun kerja non elektoral itu ada algoritmenya yang harus dihitung. Dan sekarang nggak mudah. Tidak mudah memobilisasi orang sebesar apapun kekuasaan kita. Bahkan kalau Gus Im punya pondok pesantren misalnya yang besar, ketika santrinya dikumpulkan, lalu kemudian Gus Im mengatakan, para santri ini cara wudhu yang benar seperti ini ya, semua orang sami'na wa ta'na. Tapi kalau diubah nada pidatonya, para santri besok pilih si A, belum tentu semua orang mau santri itu. Kenyataan itu ada di mana-mana sekarang. Jadi menurut saya dengan cara berpikir itu, maka tidak bisa kita mempermudah, menyederhanakan, mensimplifikasi keadaan elektoral seperti yang sering diungkapkan oleh para penyelenggara survei itu. Sampai sebegitu yakin yang ngajak taruhan misalnya, itu kan tidak dibalik itu kalau ada. bahasanya sekarang tidak sederhana itu Ferguson. Tidak semudah itu Ferguson. Menurut saya yang juga harus diingat benar oleh Pak Jokowi adalah
pemimpin dalam demokrasi itu harus menjaga benar supaya husnul khotimah, berakhir dengan baik. Pak Jokowi itu memulai dengan baik loh, menurut saya. Ini sebagai orang memulai dengan baik, yang membidani. Sekarang ini kewajiban sejarah Pak Jokowi adalah meninggalkan warisan atau legacy yang baik. Bayangkan kalau suatu ketika orang berbinar-binar menyebut nama Jokowi ketika membaca buku sejarah Indonesia gitu. Wah, itu nilainya luar biasa. Tapi ketika kemudian sebaliknya yang terjadi, aduh, sayang kan. Ikhtiar sudah dilakukan sebegitu banyak dari awal gitu. Masa harus berujung dengan awal perkenalan Kang Ep sama Pak Jokowi ada pembicaraan ini? Atau minimal Kang Ep apa alasannya menaruhkan harapan kepada? Saya mulai berkenalan dengan Pak Jokowi tidak secara pribadi itu mulai Agustus tahun 2009. Ketika Solo dan Wali Kota Solo dianggap oleh majalah Tempo itu sebagai 1 dari 9 bintang. Daerah-daerah bintang itu. Di dalamnya ada Jokowi dan Solo. Pada saat itulah saya menaruh perhatian sama seseorang bernama Joko Widodo. Dan kemudian secara pribadi bertemu pada saat penganugerahan penghargaan anti korupsi Bung Hatta. Itu pada akhir 2010. Jadi waktu itu yang menerima 2, Pak Heri Judianto, Jogja, mewakili pemerintahan kota Jogja. Dan Jokowi sebagai wali kota Solo. Banyak orang yang tidak tahu bahwa penerimanya pada waktu itu berbeda status. Pak Jokowi menerima sebagai wali kota, Pak Heri Judianto menolak diberi penghargaan sebagai wali kota. Tetapi dia hanya mau dikasih penghargaan sebagai pemerintah kota Yogyakarta. Dan bahkan sampai menulis surat khusus kepada panitia. Saya sendiri datang pada waktu itu karena diundang oleh Mas Heri. Dan belum pernah ketemu secara pribadi dengan Pak Jokowi. Disitulah saya bertemu dengan Pak Jokowi, saling punya nomor kontak dan seterusnya. Nah, pertemuan berikutnya adalah ketika Pilkada Jakarta 2012 mulai dipersiapkan, mulai akhir 2011. Pada saat itulah kemudian saya diajak bekerja sama menyelenggarakan survei oleh PDI Perjuangan. Waktu itu sekjennya almarhum Mas Cahyokumolo, wakilnya Mas Hasto. Pak Sekjen. Nah, hasil surveinya menunjukkan bahwa Fauzi Bowo memang di atas 40% pada waktu itu. Kepuasan publik Jakarta juga relatif tinggi ya. Seingat saya di atas 70 atau menjelang 70. Nanti saya cek. Dan pada waktu itu ketika saya mempresentasikan hasil survei di Lenteng Agung, kantor DPP PDI Perjuangan sementara pada waktu itu, Mas Cahyo tidak hadir, Mas Hasto hadir, jadi Mas Hasto bisa jadi saksi itu. Angkanya memang jomplang dengan tokoh-tokoh PDIP yang ingin dipertimbangkan. Ada Pak Teras Narang, ada Mas Bambang Deha dari Surabaya, ada Pak Jokowi antara lain. Pada waktu itulah antara lain, nanti bisa dikonfirmasi ke Mas Hasto, saya katakan, Mas Hasto ya, saya katakan, yang diperlukan dalam kontestasi itu adalah orang yang bisa jadi negasi dari lawan terkuatnya. Orang yang berbeda secara diametral. Orang yang punya diferensiasi yang mencorong berhadapan dengan petahana yang sangat kuat. Dan ditimbang-timbang dari yang ada, Jokowi itu paling memenuhi syarat. Itulah seingat saya pertama kali saya menganjurkan agar Jokowi. Habis itu rupanya Jokowi mendengarlah. Komunikasi kami lebih intens, setiap kali ke Jakarta kami bertemu gitu. Sampai akhirnya lewat proses yang tidak sederhana, jadilah saya konsultannya Jokowi di Jakarta. Pilkada 2012. Sebelum kemudian Pilpres ketika Jokowi dengan JK itu. Apa yang menerbitkan harapan pada Jokowi pada waktu itu? Yang pertama menurut saya, Jokowi sebetulnya melakukan hal yang selayaknya dilakukan seorang wali kota atau bupati. Tapi menjadi mencorong karena banyak sekali wali kota dan bupati yang lain tidak melakukan gitu. Padahal ya seharusnya yang jadi wali kota begitu. Normatif lah itu standar sebetulnya dalam demokrasi. Wali kota dan bupati itu dituntut untuk bisa menghasilkan sesuatu yang oleh warganya langsung terasa. Normatif. Tidak lagi bicara tentang sesuatu gagasan yang besar gitu. Karena mereka eksekutor yang harus mengubah dengan real gitu. Dan Jokowi melakukan itu. Lalu kemudian
ada beberapa peristiwa lah yang barangkali dalam lanturan edisi yang lain bisa kita lanjutkan. Edisinya kira-kira tentang Joko Widodo lah secara khusus. Itu yang membuat saya merasa ini orang layak diharapkan. Sampai kemudian sekalipun baru 2 tahun 5 hari sebagai gubernur Jakarta, akhirnya dilantik jadi presiden kan. Dilantik jadi gubernur itu 15 Oktober 2012, jadi presiden 20 Oktober 2014, jadi 2 tahun 5 hari memang. Nah, menurut saya disitulah tantangan terbesar Jokowi. Ketika sesuatu yang mitologis diuji secara historis. Yang mitos itu kan hebat-hebat gitu. Gus Dur ketika jadi presiden mitologis. Ketika sudah bekerja jadi historis. Pak SBY ketika mau jadi presiden mitologis, ketika jadi presiden historis. Nah, Jokowi ini mitologis dan historis. Nah, seberapa bisa diterima Jokowi secara historis itu ternyata umurnya lain-lain untuk setiap orang ya. Dan Kang Ep kalau nggak salah 100 hari sudah meninggalkan, memutuskan menurut saya Jokowi tidak bisa diharapkan. Dan saya konsisten dengan sikap itu. Itu bukan urusan kontrak bukannya? Bukan, tidak ada kaitan. Urusan kontrak. Tuh kan aku lagi. Katanya urusan kontrak, ini konfirmasi Kim. Termasuk. Ini urusan sikap Kim. Kalau saya misalnya harus mengeritik rekrutmen orang-orang yang dijadikan komisaris segala macam, itu bukan karena saya tidak jadi komisaris. Ada 2 peristiwa di mana saya ditawari untuk jadi komisaris. Selepas Pilkada Jakarta ada seseorang, saya tidak usah buka di sini, ada seseorang yang bicara dengan saya dan saya mau ditempatkan, didorong untuk jadi komisaris Bank DKI. Dan pada waktu itu alasan saya sederhana, saya happy dengan Polmark Indonesia menjadi komisaris di pemerintahan di bawah pemerintahan provinsi seperti ini. Itu membuat saya tidak akan punya keleluasaan untuk memilih klien nanti. Kalau nanti secara politik klien-klien tertentu tidak cocok dengan aliran politik orang yang memimpin Jakarta, saya kan tidak harus mendengar gitu. Itu konsekuensi hubungan transaksional kan jadinya. Nah, saya pakai alasan itu. Kang Ep, situasi waktu habis Pilpres terulang, bahkan seorang ekonom dari satu bank BUMN besar, itu BBM saya memberi saya selamat. Ya saya sebut saja Bank BNI memberi saya selamat, Kang, selamat nama Akang masuk di calon komisaris. Terus saya tanya, siapa yang masukin? Katanya Pak JK. Oh ya, kok Pak JK nggak bilang-bilang sama saya gitu. Wah, kalau Pak JK yang masukin nih, masuk nih Kang, kata orang itu. Saya langsung SMS Pak JK. Itulah satu-satunya SMS saya nggak dijawab Pak JK. Karena saya langsung marah-marah. Saya bilang, Pak JK, saya bukan barang, jangan sembarang ditempatkan, ditanya dulu dong. Tiba-tiba saja saya dikasih tahu orang bahwa saya akan jadi komisaris di Pak JK belum pernah tanya saya mau atau enggak gitu. Saya pasti punya pertimbangan lain gitu. Kenapa enggak dirut? Jadi gitu. kenapa enggak dirut gitu. Terus kemudian kira-kira sebulan kemudian nih Pak JK bisa jadi saksi. Sebulan kemudian saya diundang makan pagi sama Pak JK. Pak JK itu punya kebiasaan kalau ada orang ngeritik dia suka undang. Bukan dijauhi. Saya habis ngeritik termasuk apa ke media gitu. juga begitu. Saya habis ngeritik apa gitu. Habis itu makan yuk di rumah gitu, di rumah dinas saya makan pagi. Terus saya tanya, Pak JK, kok SMS saya nggak dijawab? Yang mana? Ya itu yang saya bilang memprotes soal jadi komisaris. Pak JK bilang, kamu kurang ajar, katanya harusnya kamu tanya dulu, bener nggak saya nempatin gitu. Nggak bener itu katanya. Saya langsung telepon Rini tuh kata dia, menyebut nama Menteri BUMN pada waktu itu. Jadi urusan saya dengan Jokowi tidak ada urusan transaksi. Tidak ada urusan karena saya kecewa sebab-sebab tertentu. Saya berhenti berharap ketika Jokowi tidak melakukan sesuatu pada saat KPK untuk kedua kali berkonflik dengan kepolisian. KPK ya. Cicak buaya. Dan itulah menurut saya saat dimana saya menunggu Jokowi jadi kepala negara. Ternyata tidak gitu. Hanya jadi pemenang pemilu dan penghuni istana. Kang Ep, situasi itu kan kalau ngelihat sejarahnya kan ya pasti interaksinya nggak main-main lah. Intensinya dengan Pak Jokowi ngobrolnya dekat lah ya. Dalam situasi sekarang kan pas MK pasti kan ada kesempatan lah kayaknya punya akses. Pak Jokowi, saya sebagai teman lama ingin mengingatkan. Selama jadi presiden saya tidak pernah ada interaksi. Tidak ada interaksi dengan Pak Jokowi. Kemungkinan saya berinteraksi cuma terjadi sekali, yaitu ketika saya hadir pelantikan Anies Sandi.
2017 ke istana. Dan percaya atau tidak itu sekali-kalinya saya ke istana. Jadi saya pengamat politik, ngomongin presiden segala macam, saya nggak pernah ke istana. Betul-betul pertama kali ke istana. Kali ke lebih istana. banyak saya berarti ke istana hampir 1 tahun zamannya SBY. Jadi lebih layak jadi presiden ketimbang saya. Ke istana. Liputan soalnya. Karena posnya di istana. Di istana. Tapi tidak terjadi interaksi juga. Ya hanya say hi aja gitu, Enggak juga. Cuman saling lihat dari jauh. Dia presiden, saya siapa? Oh iya. Tapi terus saya sempat ngeledek juga sama teman-teman sekitarnya Pak Jokowi. Jadi kan kita ngobrol-ngobrol tuh habis pelantikan. Terus kemudian saya lihat-lihat ke atas gitu. Ada macam Andrinov, Sukadiri Nakit dan kawan-kawan lah gitu, yang bareng-bareng dulu. Yang sekarang juga sama-sama kecewa. Waktu Pilpres 2014 bareng-bareng tuh. Oh sekarang sama-sama kecewa. Kabarnya seperti itu. Ya konon putar balik lah. Iya, balik kanan. Saya bilang sambil lihat ke langit-langit istana kan. Keren banget ya poskonya Ahok Jarot, saya bilang gitu. Ya itu antar teman lah. Nah jadi saya sih ingin menggarisbawahi satu hal itu. Dan menurut saya Pak Jokowi punya kesempatan untuk dikenang dengan baik. Jadi satu, saya mengklirkan lagi. Jadi yang dimaksud dengan melawan Jokowi itu adalah melawan dalam konteks sikap sebagai warga negara. Ditambah lagi warga negara yang pernah punya kesempatan berinteraksi langsung punya dengan Pak Jokowi. Punya harapan. Kemudian menaruh harapan karena dari awal tidak mengkultuskan seorang Jokowi kan. Kita tidak boleh jadi supporter. Kita harus jadi voters. Kalau supporter itu kalau salah kita bener-benerin gitu, cari teori pembenaran. Kalau voter itu tidak, kita tidak punya keterpesonaan yang berlebihan, bukan mengkultuskan seseorang. Kalau Kang Ep ada kesempatan, karena orasinya Kang Ep ini kan udah beredar di mana-mana. Didengerin ya, nanti Jokowi nonton nggak lanturan ini? Itu kira-kira dikasih waktu oleh protokol 5 menit. Ketemu presiden. Iya. Apa yang akan disampaikan clear, loud and clear, kira-kira apa supaya tepat gitu? Saya minta 15 menit. Oke, 15 menit. Pak, 15 menit. Kalau 5 menit gitu, saya minta 15 menit gitu. Karena 5 menit mau bicara apa? Itu jalan tangannya 7,5 menit. Enggak, apa kira-kira kamu disampaikan? Apakah soal hawa nafsu atau mengingatkan kembali atau hati-hati Pak, atau jangan-jangan Pak kayaknya Bapak betul deh 1 putaran atau gimana? Ya saya akan kalau memang diundang ke istana bertemu dengan presiden, saya akan mengulang kritik-kritik yang paling tajam yang pernah saya bicarakan di luar. Karena menurut saya cara terbaik untuk menyampaikan kritik adalah langsung ke orangnya. Kenapa kita mengkritik presiden di pidato, di podcast dan lain-lain? Karena kita tidak termasuk orang yang punya kesempatan untuk seperti ini dan mencicil kritik kita. Sementara tumpukan kritik saya untuk Pak Jokowi banyak. Gitu loh. Jadi saya tidak yakin Pak Jokowi mau menerima saya. Masa presiden yang sangat berkuasa mau memberikan waktu hanya mendengarkan orang mau mengkritik gitu? Tapi mungkin kan katanya orang baik. Ini lebih kenal Gus. Nanti diterimanya di teras, minum teh, gitu, wartawan ambil gambar, salaman, gitu. Terus kemudian wartawan menerka-nerka, wah kayaknya ada pembicaraan yang ketat gitu. Begitu Kang Ep keluar bicara apa? Enggak, tadi kita minum teh. Udah kemudian terciptakan bahwa ternyata baik-baik saja. Nah, tapi sebetulnya gini, saya ini non faktor dalam pengertian itu. Pertarungannya ketika diangkat ke level elit, saya non faktor. Saya tidak perlu ketemu presiden, tidak perlu berjabat tangan, presiden tidak mau mencitrakan apa-apa karena non faktor. Yang justru mau saya suarakan itu adalah ketika setiap orang bersikap itu punya makna. Orang bersikap tidak harus dia diterima presiden di istana. Orang bersikap tidak harus dia berjabat tangan dengan presiden. Orang bersikap tidak harus dia dihormati presiden gitu. Orang bersikap karena dia teguh dengan prinsip-prinsip yang dia jaga. Jadi menurut saya ketika itu dilakukan oleh setiap orang itu bermakna. Nah, kalau kemudian semua orang diperlakukan hal yang sama, presiden akan kehabisan waktu. Dari 7,5 menit ketemu 200 orang pengkritik kali, waduh. Tahu-tahu pilpresnya udah selesai, kita masih ngobrol gitu, udah menang 1 putaran lagi. Ternyata sering ketemu untuk mengalihkan perhatian publik. Nggak apa-apa Kang, jadi, udah bener, lebih baik nggak ketemu daripada ketemu tapi di prank. Jadi gini menurut saya, salah satu prinsip kerja buat mereka yang ingin melawan adalah jangan GR. GR ini menurut saya ketika tidak proporsional, namanya GR kan tidak proporsional,
itu mengurangi daya lawan orang. Oke. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan di belakang saya 1 juta orang, belum tentu diskonnya besar itu. GR yang semacam itu yang seringkali menjebak dalam banyak kontestasi. Jadi lebih baik setiap orang kita dorong untuk menjadi dirinya sendiri, karena sebagai warga negara mereka punya hak, dijamin konstitusi kok. Kita mengkritik presiden, saya mengkritik presiden, jaminannya konstitusi gitu. Dan saya yakin tidak mungkin hak konstitusional saya tiba-tiba diberangus gitu. Enggak, Kang. Paling cuma nanti tiba-tiba ada tukang bakso bawa HT lewat depan rumah. Ya, kalau itu paling saya beli bakso. Diperiksa, ditanya. Beli bakso sama lihat merek HT-nya apa, Mas? Ya, ini kan obrolan kita aja. Sebenarnya baik-baik aja. Baik-baik aja di sini. Di luar ruangan ini kita nggak tahu. Satu hal yang juga saya harus sampaikan adalah banyak juga orang yang seringkali mendramatisasi seolah-olah perkayasaan politik itu sebegitu bisa dahsyatnya gitu loh. Canggih gitu. Persentase setiap paslon bisa diatur-atur gitu. Ini pasti mentok 17% gitu. Ini aduh, please deh. Nggak begitulah, nggak begitu dong. Dan belum pernah ada rumusan itu. Kecurangan mungkin akan dilakukan seperti berulang-ulang dilakukan. Tetapi ada pihak yang tidak mau dicurangi. Dan mereka tidak diam juga. Kalau PDI Perjuangan dan PKS berkolaborasi itu 2 partai itu jaringan saksinya paling dahsyat dari semua partai. Bayangin pada hari H memang. Nah memang sekarang ini perlawanan harus dilakukan mulai dari sebelum hari H. Seperti hari-hari ini. Personalisasi bansos harus dilawan, pemihakan aparat harus dilawan, intimidasi dan bentuk-bentuk praktek lain harus dilawan. Itu semua harus dilawan. Caranya gimana, Kang? Caranya ini salah satunya. Kita ngomongin begini salah satu caranya. Jadi kita bagian dari ikut-ikut perlawanan juga, bukan ngelawan, mempertegas perlawanan. Enggak. Kita kan mengkonfirmasi. Sebetulnya kan saya alat doang ini. Lantura mau melawan menggunakan saya sebagai alatnya gitu loh. Saya ketemu lagi di Lanturan minggu depan.